Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Senang bisa menjumpai Anda setiap hari, setiap malam pukul 9 malam. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu, bantu channel ini terus berkembang dan berbagi atau bagikan setiap video yang saya upload ini ke seluruh kerabat kamu. Kita berbagi manfaat. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa saling doa dulu. Kita buat tradisi atau budaya baru saling mendoakan. Meskipun itu hanya lewat kolom komen. Insya Allah kalau Anda mendoakan secara tulus, Allah akan kembalikan doa tersebut untuk Anda. Artinya yang Anda doakan juga berlaku untuk Anda. Nah, saya pribadi di sini secara online seperti ini, lewat video saya mendoakan Anda dari lubuk hati saya yang paling dalam. Meskipun kita tidak saling kenal, Allah sembuhkan yang merasa sakit, kemudian Allah bahagiakan yang merasa sedih, kemudian yang merasa sempit dalam rezeki Allah luaskan seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, ada pembahasan yang sangat menarik. Saya akan bahas sedetail-detailnya hal yang menarik tersebut. Namun sebelum itu, saya ingin informasikan dulu ke Anda terkait seminar online kembali saya adakan di hari Kamis, kajian rutin. Dan kali ini akan membahas tentang rahasia keajaiban doa. Segera daftarkan diri Anda, kita belajar banyak tentang ilmu kehidupan, terutama tentang prinsip-prinsip dalam berdoa. Mungkin Anda punya pertanyaan, kenapa saya sudah berdoa selama ini tapi tetap saja belum Allah kabulkan? Ya memang ada rahasianya, ada caranya. Nah, untuk itu saya mengajak Anda semuanya untuk bergabung di seminar online yang saya adakan hari Kamis nanti pukul 19.30 sampai selesai. Untuk pendaftarannya langsung klik link yang ada di deskripsi atau hubungi nomor WA-nya Mbak Putri tertera di layar monitor. Dan untuk seminar yang lainnya, baik itu offline ataupun online ataupun kelas eksklusif, silakan juga bertanya langsung ke nomornya admin, nanti akan dijelaskan oleh mereka. Baik, materi yang ingin saya bahas malam ini sebenarnya lanjutan dari video sebelumnya. Kalau video sebelumnya saya membahas 3 langkah agar doa kita mudah dikabulkan oleh Allah. 3 hal yang harus dilakukan. Penting juga untuk Anda tonton. Dan untuk kali ini saya akan bahas 4 tanda bahwa kita akan mendapatkan kebahagiaan dan juga akan mendapatkan keajaiban. 4 hal ini sebenarnya dibahas atau disampaikan oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Saya coba akan kupas dari sudut pandang pemberdayaan diri atau pengembangan diri yang insya Allah tidak akan mengurangi esensinya. Ya, setidaknya ada 4 tanda. Yang pertama yaitu bicara tentang kesadaran, menyadari betul bahwa diri ini banyak dosa, kemudian menyesali akan dosa tersebut, dan kemudian memohon ampun kepada Allah. Artinya poin pertama bicara tentang kesadaran akan kesalahan di masa lalu, kemudian menyesalinya, lalu bertobat atau memohon ampun kepada Allah. Sering saya sampaikan ternyata ada sinkron di sini, ada kecocokan di sini ya. Bukan dicocok-cocokkan, tetapi memang ketemu bahwa ternyata ini sangat diajarkan. Budaya memaafkan itu diajarkan dalam Islam. Ya, memaafkan itu bukan bicara diri kita kepada orang lain saja, tetapi memaafkan juga kepada diri kita sendiri. Nah, syaratnya kita juga harus tahu dosa kita. Setidaknya kita sadari bahwa kita ini punya banyak dosa. Ya, pengalaman-pengalaman negatif di masa lalu itu perlu untuk diatasi. Karena jika kita bisa mengatasinya dengan pemaafan, kemudian mohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, tulus dari hati yang paling dalam, menyesal karena pernah berbuat dosa, lalu menyesalinya, kemudian minta ampun sama Allah, maka hati kita pun akan ditenangkan oleh Allah. Sering saya sampaikan bahwa istighfar itu tidak melulu bicara tentang pengampunan sebenarnya, tetapi juga bicara tentang dibukanya jalan rezeki oleh Allah, karena memang termaktub di dalam 8 pintu rezeki. Jadi kalau Anda merasakan atau Anda benar-benar berada di posisi di poin pertama ini, tanda-tanda kebahagiaan, keajaiban itu sebenarnya sudah akan terjadi dalam hidup Anda. Tetapi konsisten dalam memohon ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa yang pernah kita lakukan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi sadari bahwa diri kita ini sangat dolim terhadap diri sendiri, juga kadang-kadang lidah ini juga dolim terhadap orang lain. Maka mohon ampunlah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, cenderung mengabaikan perbuatan baik atau kebaikan yang pernah dilakukan di masa lalu. Seakan-akan kebaikan tersebut terlupakan, seakan-akan kebaikan tersebut diabaikan.
seakan-akan kebaikan tersebut tidak pernah Anda lakukan. Artinya di poin kedua ini bicara tentang ikhlas. Ikhlas adalah melepaskan semuanya, baik dan buruknya hidup kita itu, mengembalikan semuanya kepada Allah. Jadi sebenarnya di sini bicara tentang ikhlas juga bicara tentang doa. Tipe-tipe doa yang akan dikabulkan oleh Allah, bahwa doa yang tidak melekat. Nah, di poin kedua ini juga bicara tentang ikhlas. Terkoneksi juga bicara tentang doa. Seperti di video sebelumnya saya katakan, kurangi memaksa kepada Allah. Jangan ukur pengabulan doa itu dengan kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Jangan seakan-akan kita ingin mendikte Allah bahwa ketika saya berbuat baik maka doa saya harus dikabulkan. Ingatlah bahwa diri kita hamba. Berbuat baik itu sebuah keharusan, kewajiban. Tetapi jangan standarkan pengabulan doa itu dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Walaupun kebaikan yang kita tanam akan kita petik kebaikan pula di masa yang akan datang, tetapi konteksnya harus ikhlas. Ya, nah ketika sampai di level ikhlas ini, di level tidak dalam keterikatan, di level let go, di level sudah mengabaikan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan, ya. Jadi merasa apa ya? Merasa tidak sepadan dengan kebaikan Allah, maka insya Allah Anda sudah dekat dengan kebahagiaan atau dengan keajaiban itu sendiri. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu bicara tentang ilmu. Kalau paparannya adalah menganggap setiap ilmu orang lain itu lebih baik daripada kita, sehingga kita bisa mengikuti dan mengambil manfaat dari ilmu tersebut. Kemudian mencintai si penyampai ilmu tersebut. Ya. Poin ketiga bicara tentang ilmu sebenarnya, dan rendah hati ketika ketemu orang yang lebih baik pemahamannya, keilmuannya, maka kita wajib untuk mencintainya karena dasar ilmunya, karena sebab ilmunya. Jadi tipe yang ketiga atau tanda bahwa kita akan mendapatkan kebahagiaan itu, yang ketiga adalah mencintai ilmu atau mencintai si penyampai ilmu. Jadi kita memposisikan di bawah orang yang berilmu agar kita mampu atau bisa menyerap keilmuan yang ada, keilmuan yang mereka pahami. Di sini diajarkan tentang ilmu, tentang takdim juga, tentang penghormatan kita kepada ilmu atau si penyampai ilmu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat. Nah, yang keempat ini adalah sesuatu yang sering saya ulang-ulang, yaitu bersyukur, nerima apapun keadaannya. Tidak hanya bicara tentang keadaan yang positif atau yang baik, tidak bicara hanya tentang kebaikan atau anugerah yang Allah berikan kepada kita. Kalau sesuatu yang positif kita dapatkan, kita bersyukur, itu bagi saya biasa. Dan memang harus standarnya seperti itu. Tetapi saya sangat hormat, saya sangat suka kepada orang yang meskipun oleh Allah diberikan kesulitan, dalam tanda kutip, dia tetap bisa bersyukur, tetap bisa ridho kepada Allah. Karena dia meyakini bahwa apapun yang terjadi itu sudah pasti yang terbaik menurut Allah. Nah, orang-orang bijak seperti ini, orang-orang yang bisa mengelola rasa syukurnya seperti ini, maka dia akan dimudahkan dalam keajaiban oleh Allah. Dan hatinya pun akan ditenangkan, kemudian dibahagiakan oleh Allah. Artinya di sini sebuah penerimaan atau keridhoan. Bicara tentang syukur itu bicara tentang keridhoan. Bahkan saya pernah dinasehati oleh guru, oleh orang tua, kalau kamu ingin mendapatkan ridhonya Allah, maka kamu wajib terlebih dahulu ridho terhadap apapun yang sudah Allah berikan, dengan tidak melihat dari sisi positif ataupun negatifnya, dari sisi baik atau buruknya. Karena baik dan buruk menurut sudut pandang ini belum tentu pasti. Karena boleh jadi keburukan menurut sudut pandang kita yang Allah berikan kepada kita, jangan-jangan itu pintu menuju kebahagiaan, pintu menuju kebaikan yang kita mau. Karena pada prinsipnya, jika saya boleh mengingatkan Anda, ini pun saya mengingatkan diri saya sendiri, dan bahkan selalu saya ulang-ulang. Andai kata ada yang bertanya, punya doa Gus? Punya. Punya harapan kepada Allah? Jelas dong. Kalau doa Gus dikabulkan, apa perasaannya? Senang sudah pasti. Saya tidak mau munafik. Saya bahagia, saya senang, saya bersyukur ke Allah. Bagaimana kalau doa Gus tidak dikabulkan oleh Allah? Maka hati saya berkata, saya akan menjawab,
tidak ada masalah. Karena memang saya tahu kapasitas. Saya hanya meminta. Dan memintanya saya itu kepada Sang Maha Pemilik. Dikasih atau tidak dikasih, saya kembalikan kepada yang memiliki. Pun tidak ada rasa kecewa. Belajar untuk tidak menyimpan kekecewaan. Mohon maaf, saya masih sangat banyak kekurangan. Jadi balik lagi, kalau Allah tidak kabulkan doa saya masih belajar untuk menganggap bahwa itu bukanlah sebuah masalah bagi saya. Jadi sekalipun Allah tidak kabulkan doa saya sadar diri bahwa saya sedang meminta. Kapasitas hamba itu tidak lebih hanya meminta dan berdoa. Perkara dikabulkan ataupun tidak dikabulkan, kembali lagi itu hak prerogatifnya Allah. Tetapi Allah pernah menyampaikan bahwa setiap doa itu dikabulkan. Bahkan meminta itu sebuah perintah. Jadi saya belajar tentang ridho. Saya belajar tentang atau bagaimana caranya saya bisa ridho, ikhlas menerima apapun yang sudah Allah berikan. Allah berikan kebaikan, keberhasilan, saya terima dengan bahagia. Allah berikan saya kegagalan, yang namanya manusia, meskipun berilmu, karena Allah kabulkan doa kita itu bukan karena ilmu kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kehebatan kita, melainkan Allah kabulkan doa kita itu karena sebab Allah ridho, karena Allah mau. Nah, agar Allah ridho ini ternyata caranya cuma satu, yaitu kita dulu ridho terhadap apapun yang sudah Allah berikan. Semoga bermanfaat. Ayah bunda, abang kakak, 4 poin, 4 tanda bahwa kita akan mendapatkan kebahagiaan. Dan kalau 4 tanda ini sudah Anda lakukan, tenanglah, kebahagiaan akan Anda dapatkan. Doamu akan Allah ijabah. Kemudian keajaiban demi keajaiban insya Allah akan hadir dalam kehidupan Anda. Karena hal sekecil apapun, jika orang tersebut sudah melakukan 4 hal itu, bagi dia tetaplah itu keajaiban sekecil apapun. Nah, dari menerima hal yang kecil itu, itulah yang akan menjadi cikal bakal hal-hal yang besar lagi akan datang dalam kehidupannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf agak sedikit terbata-bata saya menyampaikan ini, karena ini hal penting. Saya berusaha untuk tidak salah dalam mengucapkannya, tetapi kalaupun ada salah, namanya manusia, ya kesalahan itu asalnya dari saya. Kalau ada kesempurnaan atau kebaikan, mutlak datangnya dari Allah. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.